Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nurul Aziza Yusuf, peserta PPG Batch 4 tahun 2025 bidang studi biologi di LPTK Universitas Negeri Padang dengan nomor induk mahasiswa 253-20178. Hari ini saya akan melaksanakan praktek mengajar di MAN 1 Lampung Utara, materi sistem pencernaan pada manusia. Mohon bimbingan dan arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai belajar, silakan ketua kelas pimpin doanya dulu. Oke, Ibu absen dulu ya hari ini. Sulis, Okta, Fadila, Safa, Salwa, Sandy, Malik, Dinda Amalia, Faiza, Nala, Farid, Herol, Bunga, Kesya, Putri, Debbie, Salwa, Rifda, Nafa, Sofan. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik semua ya? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Silakan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk, Nak. Sebelum kita mulai belajar, biar kalian konsentrasi, fokus, kita ice breaking dulu. Ya, silakan berdiri kembali. Ya. Oke, silakan berdiri. Sudah? Oke. Perhatikan clue dari Ibu. Ketika Ibu intonasi suaranya pelan, kalian pelan. Pelannya maksudnya ketika Ibu bilang pegang kepala, kalian pegang kepala. Semakin Ibu cepat mengucapkan anggota tubuh, semakin cepat kalian juga memegangnya. Paham? Oke, kita mulai ya. Kita slow dulu. Oke, telinga, mata,
pundak, lutut, kaki, kepala, tangan. Tangan, nah kan nggak fokus kan? Tangan mana tangan? Iya, kalau ini apa? Bahu, pundak. Sekali lagi ya. Oke. Jari, mata, pipi, mulut, gigi, perut, kepala, kaki, pundak, lutut, kaki. Oke, udah stop. Oke. Udah, silakan duduk. Sudah merasa rileks? Ibu mau nanya dulu, hari ini kalian sudah makan? Sudah. Berangkat sekolah makan nggak? Makan apa? Nasi. Ada makan nasi, ada makan roti, ada yang cuma minum, ya nggak? Ya. Oke. Apa sih yang kalian rasain kalau kalian tidak makan? Lapar, lemes, keroncongan dalam perut ya. Ketika kalian sudah makan, apa yang kalian rasain? Kenyang, ada energi kuat, berpikir, bisa apa? Ya, bisa sukses, belajar. Oke. Sudah? Sudah. Oke. Hari ini kita akan masuk pembelajaran sistem pencernaan makanan. Tujuan pembelajaran ini biar kalian tahu, oh gini loh ternyata proses makanan yang bakal kita makan itu melalui ada tahap-tahapnya. Sebelum itu lebih enak, Ibu akan menampilkan video. Kalian lihat videonya. Kalian perhatikan video yang Ibu tampilkan. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung panjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan garis kaki, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan sebelum masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung itu. Betul, Bang. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim peksin, enzim renin, dan asam klorida. Oke, sudah lihat videonya? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit. Lihat dari PPT. Oke, bisa kalian lihat di sini. Kita masuk sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini ada yang namanya mulut. Dari mulut apa aja tadi? Kerongkongan. Terus lambung masuk ke usus besar, terakhir anus. Oke. Dari mulut ini ada bagiannya. Kalian lihat di dalam mulut ada bagian, ada apa aja sih? Ada gigi. Ada gigi, ada lidah, ada langit atas dengan langit bawah. Kita lihat di sini fungsi gigi. Apa sih fungsi gigi? Ya, fungsi gigi adalah untuk menghancurkan makanan agar makanan itu halus, dapat dicerna. Oke. Setelah itu masuk lidah. Fungsi lidah untuk sistem pencernaan. Ya, untuk merasakan makanan dan untuk membolak-balik makanan yang telah halus tadi. Di dalam mulut itu ada yang namanya enzim. Tahu enzim? Apa enzim? Air kimia. Air apa? Air liur. Ya, air liur fungsinya untuk melembut, atau enzim biasanya itu untuk melembutkan atau menghancurkan, fungsinya untuk membantu mendorong makanan menuju kerongkongan.
Dari kerongkongan, makanan kemana? Ke lambung. Nah, di lambung, kayak lihat di sini. Tadi kan udah ada lambung ya, yang kalian video tadi. Ini lambung. Bentuknya seperti apa sih? Seperti kantong. Kantong. Di lambung itu prosesnya gimana cara kerjanya? Secara mekanik dengan kimiawi. Sudah tadi ditonton ya videonya ya. Jadi di lambung ini selain diproses ada penyimpanan. Ya, penyimpanan makanan di dalam lambung. Penyimpanan ini nggak semua makanan itu langsung menuju usus. Itu juga lambung itu tempat proses penyimpanan cadangan makanan. Setelah makanan ke lambung sudah diolah, kemana lagi? Usus halus. Di usus makanan itu ada yang namanya 3 kan tadi usus. Usus apa aja? 12 jari, kosong, penyerapan. Kemana dulu makanan itu? 12 jari dulu. Oke, dari makanan menuju ke 12 usus 12 jari. Setelah itu kemana lagi? Usus kosong. Habis ke usus kosong, usus penyerapan. Setelah selesai ketiga proses itu, makanan kemana lagi? Usus Usus besar. Nah, makanan diproses di usus besar. Terakhir makanan menuju anus atau rektum. Oke, Ibu bagi kelompok buat kalian. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, isi 5. Oke, lihat lembar kerja kalian, Ibu pandu di sini, dari LKPD. Silakan tulis nama kelompok kalian dan kelas, ya, nama kelompoknya dan kelas. Itu silakan Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Oke. Silakan dikerjakan. Iya, tulis di situ. Tulis aja. Tulis aja nggak apa-apa. Iya, iya. Ditulis aja. Lihat di buku nggak apa-apa. Dari buku. Silakan cari di buku, nak, nggak apa-apa. Itu ada sumber lain yang bisa kalian pakai. Sudah? Oke, sudah ya? Belum? Oke, sudah ya? Silakan dikumpul, Ibu ambil. Apa? Sini? Ya. Oke. Oke. Masing-masing kelompok, kalian sudah membacakan LKPD-nya? Sudah. Sudah diisi? Sudah. Siap untuk presentasi? Siap. Ibu minta untuk kelompok 5, silakan maju. Iya. Nih.
Lebih jelas. Jelasin sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 yang menjelaskan tentang lembaga kerja tentang Pencernaan kan? pencernaan makanan. Pertanyaannya, berdasarkan pertanyaannya, pencernaan makanan dapat dibedakan dua macam, yaitu silakan. Pertama itu ada mekanik dan kimiawi. Mekanik itu adalah pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan dari mulut seperti gigi dan juga seperti mengunci lambung. Nah, kalau secara kimiawi itu adalah pencernaan makanan yang dilakukan oleh enzim seperti pada mulut itu enzim betialin dan juga tadi lambung itu adalah getah lambung. Pertanyaan kedua, tuliskan organ-organ pencernaan pada manusia. Yang pertama itu ada mulut, kerongkongan, usus halus, usus besar, dan juga anus. Yang ketiga adalah tuliskan 3 fungsi dari hati. Fungsi dari hati yang pertama, menyekreasikan M2 untuk mempromosikan dan mengabsorpsi lemak. Yang kedua, mempertahankan homeostasis gula darah. Dan yang ketiga, menyimpan gula dalam bentuk glikogen dan mengubahnya kembali menjadi glukosa jika diperlukan. Oke, ada yang mau nanya? Ya, silakan tanya. Baik, perkenalkan saya keluarkan dari komisi. Diri yuk. Izin bertanya, saya keluarkan dari komisi. Saya mau bertanya, kan kelenjar lambung itu menghasilkan 2-3 liter cairan lambung nih. Nah, bisa nggak sih cairan yang di dalam cairan lambung ini tuh kurang dari 2 liter dan lebih dari 3 liter? Kalaupun bisa, apa sih dampaknya? Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi jawabannya bisa. Jadi kalau 3-3 liter itu adalah kelenjar cairan yang dihasilkan dari produksi cairan terdekat. Namun jika pertanyaannya bisa berlebih atau kurang dan lebih apa, tentunya bisa. Jika dia kelebihan, maka itu akan menyebabkan hipersekresi atau juga kelebihan cairan dan akan menyebabkan penyakit asam lambung dan juga atau disebut dengan MAS. Nah, kalau dia kekurangan itu bisa disebut dengan hiposekresi atau juga dapat mengganggu dari pencernaan protein yang ada di lambung. Ya. Silakan. Silakan simpulin tutup. Jadi kesimpulannya adalah pada materi pencernaan makanan ini adalah yang pertama itu pencernaan makanan ini ada 2 macam. Pertama itu ada secara kimiawi dan juga mekanis. Kimiawi itu lebih kepada enzim, sementara mekanis itu pada gerakan mulut, gigi dan juga seperti di lambung. Dan juga seperti ada mulut, kerongkongan, usus halus, usus besar dan juga anus. Dan juga seperti ada pun penyakit-penyakit yang dapat dihasilkan yang dapat disebabkan itu seperti ada diare, MA, juga ada amin dan lain sebagainya. Dan juga ada pula seperti penyakit-penyakit yang dihasilkan dari dari kelenjar-kelenjar yang dihasilkan secara berlebihan dan juga kurang. Oke, silakan tutup. Baiklah, ini saja presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu kelompok lagi. Ibu tunjuk kelompok 4. Yuk, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari yang adalah sejauhan Firdaus. juga kami di sini akan memaparkan materi berdasarkan lembaga kerja pendidik yang telah kami kerjakan. Di sini ada soal pertama. Yang pertama adalah berdasarkan proses yang pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu proses pencernaan makanan itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu secara mekanisme dan juga secara enzim dan juga secara kimiawi. Nah, kalau misalkan pencernaan secara kimiawi itu berfokus pada enzim yang ada di mulut seperti ludah gitu. Terus kalau misalkan pencernaan secara mekanisme itu pencernaan yang memfokuskan melalui gerakan mulut seperti kunyahan gigi, terus pengolahan di lambung dan juga pencernaan di usus, itu namanya pencernaan secara mekanisme. Nah, terus kedua, tuliskan organ-organ pencernaan pada manusia. Organ-organ pencernaan pada manusia itu yang pertama ada di mulut. Terus kedua lanjut ke
Kerongkongan bisa bagus. Yang kedua ada di lambung. 3. Yang ketiga ada lambung. Yang keempat ada usus halus. Terus usus besar dan berakhir pada di rektum. Terus ketiga, tuliskan 3 fungsi dari hati. Nah, fungsi dari hati itu salah satunya mempertahankan homeostasis gula darah, terus juga menyimpan mineral, terus vitamin larut lemak, serta toksin dan pestisida yang tidak dapat diuraikan dan diekskresikan. Nah, terus terakhir juga dia bisa memproduksi panas dari aktivitas kimia dalam hati, terutama saat tidur. Sudah ada yang mau bertanya? Silakan. Perkenalkan, saya Mabela Sinari dan perwakilan dari Komisi Sering bertanya, organ yang berfungsi menyerap hari-hari makanan dan tolong jelaskan organ itu gimana sih caranya dia menyerap makanan tersebut. Sekian, terima kasih. Jadi cara usus halus menyerap makanan itu melalui struktur khusus pada ginjalnya yang dirancang untuk memaksimalkan efisiensi penyerapan. Dan terkemuka bagian dalam usus halus punya lipatan dan tonjolan kecil seperti jari yang disebut pipi yang sangat memperluas area permukaan untuk menyerap nutrisi secara maksimal. Oke, terima kasih. Silakan simpulkan. Habis itu Jadi tutup. kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan tadi, yaitu sistem pencernaan adalah suatu sistem yang sangat amat kompleks, terdiri dari beberapa sistem pencernaan yang sama-sama saling berkegantungan antara satu dan lainnya. Terus juga sistem pencernaan terbagi dua, yaitu mekanisme dan juga kimiawi. Terus ya. Udah tutup. Terima kasih teman-teman yang telah memberikan waktu untuk kami memaparkan materi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bahas ya LKPD-nya. Ibu bagikan kembali hasilnya. Oke, sekarang perhatikan LKPD kalian. Di sini kita bahas sistem pencernaan manusia. Sudah jelas tadi ya, awalnya tadi sudah menjelaskan proses-prosesnya bagaimana sih, tahap awalnya gimana, sampai tahap akhir. Kita lihat di situ, proses pencernaan makanan dimulai dari mulut. Ya, tadi kawannya sudah menjelaskan kelompoknya okta. Dari mulut itu adanya namanya, tadi udah kita lihat video juga, ada videonya dibantu gigi, air liur, lidah untuk membolak-balik. Di situ pencernaan melalui 2 proses. Apa aja tadi? Mekanik sama kimiawi. Kalau mekanik di mana sih? Di gunya, di gigi, kerongkongan diturunkan. Kalau tadi yang apa? Mekanik. Kalau kimiawi? Enzim itu berada di mana? Apa hanya di air liur? Ada di mana? Di lambung. Di lambung juga ada. Ya. Di situ juga ada yang namanya dibahas di sini. Penyakit-penyakitnya tadi sudah kita bahas sedikit. Ada diare, tadi dari jelasin kawannya juga, ada mah, dan ada sembelit. Masih banyak yang lainnya penyakitnya. Itu pengertian dan penjelasan tentang pencernaan. Sekarang tugas kalian dari hasil itu, Ibu akan memberi kalian soal untuk kalian isi. Ya. Nanti habis selesai itu baru kita bahas. Kalian sudah mengerti belum sih pelajaran ini tentang pencernaan? Ya. Kita lihat dari isi ini. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian mengisinya. Dibagi 2 aja tuh. Dipotong. Dibagi 2. Dibelah. Dibagi 2, dibuka. Nah, dibuka, Dit. Nah. Dibuka. Dibagi 2, dibuka. Belum soal. Dibuka. Nih.
Jadi buat dibelah aja nih. Yang ada ini. Dikerjain. Oke, Ibu kasih waktu untuk 5 menit. Oke, sudah? Sudah ya? Silakan kalian lihat. Sudah megang semua? Kita bahas dulu sedikit. Apakah kalian sudah mengerti atau belum? Lihat soalnya di sini. Urutan saluran pencernaan makanan. Kira-kira yang tahu siapa? Tunjuk tangan. Oke, Farid. B. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Ya, pertama urutannya ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Oke, satu lagi. Jelaskan perbedaan antara pencernaan mekanik dan kimiawi. Siapa yang bisa? Oke, yuk. Pencernaan Sopan. mekanik itu dilakukan melalui bantuan organ dari tubuh kita. Sedangkan kimiawi itu bantuan dari zat-zat kimia yang dihasilkan dalam tubuh kita. Contohnya adalah enzim. Ya, oke, benar. Jadi, siapa yang bisa nyimpulin? Yang bisa menyimpulkan. Jadi, sistem pencernaan. Ayo, ada yang bisa nyimpulin? Ayo. Ada, yuk. Jadi sistem pencernaan dibagi menjadi dua, yakni mekanik yang dimana mekanik itu dalam bentuk gerakan, sedangkan yang kedua ada kimiawi yang dibantu dengan enzim. Ya, jadi tanpa kita sadarin, oh ternyata begini loh sistem pencernaan makanan yang kita lakukan setiap hari. Jadi sistem pencernaan itu adanya proses tahapan-tahapan yang dimulai dari mulut hingga berakhir di anus. Jadi pencernaan itu dibantu ada dua tadi, kimiawi dengan mekanik. Kalau mekanik itu dibantu oleh gigi, rahang atas dan rahang bawah. Sedangkan kalau kimiawi dibantu oleh enzim. Sampai sini paham? Oke, sampai sini paham. Untuk pelajaran selanjutnya minggu depan itu tentang pernapasan, ya. Ibu silakan pimpin doa. Kita sudah habis. Semua siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Oke, belajarnya harus semangat ya. Jangan males-males. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.